Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Hartono selaku dosen pengampu bahasa Indonesia. Dan tak lupa pula teman-teman kelas AUD 1 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita senantiasa diberikan kesehatan. Dan tak lupa pula sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang mana telah menuntun kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan mempresentasikan tentang karya tulis ilmiah yang telah saya buat, yang mana karya tersebut berjudul Mengupayakan Pembelajaran Belajar Al-Quran pada Anak Usia Dini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Putri Aisyah dengan NIM 2021010500002. Baiklah, latar belakang pada mempelajari Al-Quran pada terhadap anak usia dini yaitu bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang penting untuk menunjang proses penanaman ilmu pendidikan, yang mana ilmu pendidikan tersebut akan menumbuhkan pengetahuan terhadap anak usia dini. Semua hal yang berhubungan dengan pendidikan tersebut bertujuan agar tercapainya suatu pendidikan bangsa yang jelas tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembelajaran Al-Quran pada anak usia dini merupakan pondasi bagi perkembangan Islam, yang mana mayoritas di negara Indonesia ini adalah agama Islam. Jadi, melalui karya tulis ilmiah saya ingin mencoba menjelaskan konsep pembelajaran belajar Al-Quran sesuai dengan metode yang merupakan dapat mempermudah pembelajaran pada anak usia dini. Hal yang melatar belakangi tersebut menimbulkan sebuah rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana mengenalkan huruf hijaiyah pada anak usia dini. Yang kedua yaitu bagaimana cara pengajaran Al-Quran sesuai metode. Dan yang ketiga yaitu bagaimana cara pembelajaran Al-Quran sesuai metode. Lalu, tujuan dan manfaat dalam pembelajaran Al-Quran pada anak usia dini yaitu 1. Agar mengetahui cara mengenalkan huruf hijaiyah pada anak usia dini. Yang kedua yaitu agar mengetahui cara pengajaran Al-Quran sesuai dengan metode. Yang ketiga, agar mengetahui cara pembelajaran Al-Quran sesuai dengan metode. Dan yang keempat, yaitu agar supaya para calon guru PIAUD memahami cara pengajaran di segala bidang. Baiklah, pembahasan pertama yaitu tentang pengenalan huruf hijaiyah pada anak usia dini. Pada anak usia dini, dimulailah ada semangat anak yang didukung oleh orang tua untuk mempelajari Al-Quran. Bahkan, ada anak di bawah umur 3 tahun yang memiliki semangat untuk mempelajari Al-Quran. Poin utama dalam mengajar Al-Quran yaitu kesabaran. Kesabaran sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar, membaca atau menulis Al-Quran, yang mana tingkat kecerdasan anak itu berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada pula yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Dalam kenyataannya,
pasti kita akan menemukan anak-anak yang berkarakter unik. Gaya belajarnya ada yang cepat dan menyerap materi yang diberikan, ada pula yang lebih lambat. Dan juga karakter anak dalam proses pembelajaran ada juga yang suka jahil, ada yang pendiam, dan juga ada yang suka berbicara sendiri. Dalam proses pembelajaran tersebut, kita harus bisa menyesuaikan karakter anak dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dalam metode Qiroati, pembelajaran atau pengenalan huruf hijaiyah pada anak usia dini dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama, kelas pra-TK A, yang mana dimulai dari pada pembelajaran jilid dimulai dari halaman 1 sampai halaman 17, dan bacaannya dimulai dari huruf A sampai huruf Ro. Lalu yang kedua yaitu kelas pra-TK B, yang mana pada buku jilid dimulai dari halaman 18 sampai halaman 32. Dalam bacaannya dimulai dari huruf za sampai fa. Lalu yang ketiga yaitu pra-TK C, kelas pra-TK C, yang mana pembelajaran pada jilid dimulai dari halaman 33 sampai halaman 48. Lalu kemudian bacaannya dimulai dari huruf Q sampai huruf Ya. Dalam pembagian kelas tersebut dapat memudahkan anak dalam proses pembelajaran Al-Quran. Pembahasan yang kedua yaitu cara pengajaran sesuai dengan metode Qiroati. Dalam pengajaran tentunya hal yang harus diutamakan yaitu tentang kedisiplinan waktu. Kedisiplinan waktu tersebut akan berpengaruh pada kualitas anak dalam mempelajari huruf hijaiyah atau Al-Quran. Di sini, dalam metode ini, kedisiplinan waktu tersebut sangatlah ketat. Dimulai dari gurunya 15 menit sebelumnya harus datang ke lembaga yang ditempatinya mengajar, dan peserta didik harus datang 5 menit sebelumnya harus datang, karena agar belajar Al-Quran bisa berjalan dengan lancar tanpa terkurangi waktu yang anak-anak dapatkan. Dalam metode Qiroati terdapat istilah MMQ atau Majelis Mu'allimil Quran, yang mana Majelis Mu'allimil Quran tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama MMQ lembaga, yang kedua MMQ Korcam, dan yang ketiga MMQ Korcap, dan yang terakhir MMQ Haramain. Pada acara MMQ tersebut, semua guru diuji kemampuannya agar kemampuan seluruh guru Qiroati tetap diasah dengan baik. Dengan adanya MMQ, kita bisa mengukur kemampuan guru dalam pengajaran Al-Quran. Semua hal tersebut agar sesuai dengan harapan pendiri Qiroati, yakni Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi, yang mana beliau lahir pada tanggal 28 Agustus 1928 dan wafat pada tanggal 20 Januari 2001. Pembahasan yang ketiga yakni dalam cara pembelajaran sesuai dengan metode. Dalam pembelajaran metode Qiroati, anak didik diusahakan berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran.
Anak didik diajarkan untuk disiplin waktu dalam pembelajaran, sesuai yang telah saya jelaskan tadi. Pembagian alokasi waktu pada waktu pembelajaran yakni ada 3. Yang pertama, 15 menit pertama, yaitu beragam sesuai dengan jilid halaman. Yang kedua, 30 menit kedua, yakni maju ke hadapan pengajar satu persatu. Dan yang ketiga yaitu pembacaan peraga lagi dari belakang ke depan. Peraga yaitu dari halaman depan sampai halaman belakang. Jadi dari pembacaan peraga mulai dari 15 menit pertama dan 15 menit akhir, yaitu terdapat kesinambungan. Jadi total pembelajaran Al-Quran dalam satu hari yaitu hanya 1 jam. Jadi anak-anak terdapat banyak waktu untuk belajar dan juga untuk bermain. Lalu dapat kita simpulkan bahwa metode qiraati ini adalah salah satu metode yang menyebar luas di Indonesia. Metode ini mengajarkan tentang belajar mengajar Al-Quran dengan mudah dan praktis. Pembelajaran menggunakan metode sangat memudahkan pada anak usia dini. Pembelajaran pada anak yang paling penting adalah kesabaran. Dan kesabaran seorang guru akan diuji pada saat kegiatan belajar mengajar itu berlangsung. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.